Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala hal. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita belajar, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Tak lupa pastinya berdoa untuk sebelum belajar. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi pangan, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks perkembangan teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. 2. Dengan mencermati teks, siswa dapat menyusun informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. 3. Dengan mencermati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. 4. Dengan bekerja sama dengan teman di kelas, siswa dapat membuat daftar keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. 5. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. 6. Dengan mencermati teks prosedur, siswa dapat mempraktekkan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. 7. Dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman akan manfaat keberadaan alam ciptaan Tuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dan air. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari kita belajar bersama. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alam yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi bahan pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Bisa dilihat dari gambar berikut. Ada mengolah kain dengan cara tradisional, yaitu dengan tangan, dengan mesin. Bahan dasarnya bisa dilihat, kemudian memintal dengan tangan, dengan mesin, menenun dengan tangan dan dengan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan, kita memiliki pakaian. Bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti ya anak-anak. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf tadi. Tuliskan isi cerita dari setiap paragrafnya.
isikan di kolom-kolom yang sudah tersedia. Untuk paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Kalian sudah mengetahui isi cerita dari teks tadi. Informasi apa saja yang dapat didapatkan dari teks yang sudah kalian baca tadi? Silahkan anak-anak bisa berdiskusi dengan teman, bisa berdiskusi dengan ayah, bunda, kakak di rumah. Kemudian ditulis dalam selembar kertas, kemudian kalian tulis dengan rapi dan dikumpulkan ya. Nah, bisa dilihat kembali jenis pekerjaan yang melalui proses dalam membuat pakaian. Di sini ada pertama bunga kapas, kemudian memintal kapas, kemudian benang, dan kemudian menenun kain menjadi kain, membuat pola baju, menjahit baju dan menjadi pakaian seperti yang kita pakai. Keberagaman pekerjaan bisa dilihat dari tadi kita proses dari kapas ya. Kemudian anak-anak coba kita mencari macam-macam keberagaman pekerjaan tersebut. Bu guru sudah contohkan di sini, sudah Ibu guru contohkan ya. Petani kapas, tugasnya yang dilakukan adalah menanam kapas. Kemudian pekerjaan pemintal kapas, memintal serat kapas menjadi benang. Kemudian nomor 3, penenun kain, menenun benang menjadi kain. Perancang busana membuat rancangan busana. Penjahit membuat baju berdasarkan rancangan, dan penjual baju menjual baju pada konsumen. Nah, pastinya anak-anak sudah paham ya. Untuk latihan kalian, silahkan kalian mencari menemukan jenis pekerjaan lain. Bisa kalian tulis di buku tugas kalian. Carilah 5 keberagaman pekerjaan dan tugas yang dilakukan. Edo bersyukur ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satu adalah baju renang. Edo menggunakan baju renang itu saat apa? Ya, saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air saat meluncur. Tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Siapa yang suka berenang? Ya, pastinya kalian suka berenang ya. Apa yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil nafas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. 5. Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. 6. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti meluncur. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Nah, di sini ada, bisa kalian ikuti cara berenang, petunjuk-petunjuknya. Yang pertama, menyesuaikan dengan air. Yang kedua, berjalan di dalam air. Yang ketiga, berlatih bernafas. Yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Namun sebelum kalian berenang, kalian harus apa anak-anak? Ya betul, pemanasan terlebih dahulu. Karena untuk apa? Untuk mengurangi cedera pada waktu
berenang. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, perkembangan teknologi produksi sandang, cara mengolah kain menjadi pakaian dengan menggunakan tangan dan mesin dalam pembuatannya. Yang kedua, keberagaman pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, memahami gerak dasar meluncur. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, alhamdulillah, pastinya menyenangkan ya. Dan tidak lupa, Ibu ingatkan kembali, selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Terima kasih, selamat belajar. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.